Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatan dari UPT SPF SD Negeri Garuda akan menampilkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di sekolah. Begitu banyak kasus kekerasan, perundungan atau bullying, dan intoleransi yang terjadi di sekitar kita. Tidak peduli kapan, di mana, dan siapa saja dapat mengalaminya. Namun, terkadang kita tidak menyadari hal tersebut karena kurangnya pemahaman kita mengenai kekerasan, perundungan atau bullying, dan intoleransi. Tak terkecuali di sekolah, apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi generasi bangsa. Kami dari UPT SPF SD Negeri Garuda berupaya melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di sekolah. Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan berbasis gender dan mencakup serangan seksual dalam bentuk apapun. Tindakan seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang tanpa memandang hubungan dengan korban dan dalam situasi apapun. Jenis kekerasan seksual yang sering terjadi dapat berupa serangan fisik, serangan verbal, maupun serangan visual. Kekerasan seksual dapat terjadi karena kurangnya pemahaman anak mengenai kekerasan seksual sehingga dianggap biasa saja. Maka dari itu, kami berupaya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak dini sesuai dengan usia anak dan menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila kapanpun dan dimanapun, sehingga anak akan memahami dan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan saat mengalami kekerasan seksual. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Berbagai macam perundungan yang sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari, mulai dari verbal, fisik, maupun perundungan dalam dunia maya. Perundungan atau bullying yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan bagi anak dan hal tersebut akan dianggap biasa saja. Perundungan tidak disadari oleh pelaku karena menganggap hanya candaan seperti mengolok-olok, memberikan julukan yang kurang pantas kepada temannya, sehingga korban dapat dikucilkan di lingkungannya.
Teman-teman ayo main. Enggak Kenapa? Aku enggak mau. Kenapa? Hanya kamu ingin kamu dan kamu main sendiri. Kamu pergi aja. Cuma tidak ada mau teman Kak. Padahal mau main. Ini tulisan mudah kok. Kenapa main jadi tulisan? Memang tulisannya jelek. Adapun cara yang dilakukan untuk mencegah perundungan adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian melakukan sosialisasi mengenai perundungan, jenis-jenis perundungan, dan akibat yang ditimbulkan dari perundungan. Memfasilitasi anak yang menjadi korban perundungan di sekolah. Menunjukkan empati terhadap korban dan mengambil tindakan terhadap pelaku perundungan. Memberikan apresiasi kepada anak yang telah berani melaporkan kejadian perundungan yang dialaminya maupun yang dilihatnya. Sedangkan untuk pelaku, menindak tegas perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh pelaku pembulian, memberikan pemahaman akibat yang ditimbulkan bagi korban, dan mencari tahu alasan mengapa anak tersebut melakukan pembulian. Anak harus memperbaiki kesalahan dengan meminta maaf kepada korbannya. Kemudian, langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah memfasilitasi anak untuk mengembangkan bakat yang ada pada dirinya sehingga dapat timbul kepercayaan dalam dirinya sehingga tidak mudah dibuli oleh temannya. Manusia diciptakan berbeda-beda, baik ras, suku, hingga agama. Bahkan, rupa kita memiliki fisik yang berbeda pula. Perbedaan tersebut seharusnya dapat disikapi dengan sikap tenggang rasa. Namun, sikap dan perilaku intoleransi masih kerap terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap intoleransi adalah sikap yang tidak seharusnya ada dalam diri kita. Intoleransi adalah sikap acuh dan tidak peduli terhadap perbedaan. Orang yang tidak toleran akan sulit menerima perbedaan dan mudah merendahkan orang lain, sehingga dapat memicu timbulnya konflik dan kebencian atas perbedaan. Di sekolah, yang kita menjumpai anak-anak yang sering mengolok-olok temannya, mengejek agama lain, hanya berteman dengan orang tertentu, dan tidak menghormati temannya. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah sikap intoleransi adalah
meningkatkan pemahaman akan keragaman budaya, agama, dan latar belakang setiap individu. Mengajarkan arti penting saling menghargai antar sesama siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru yang ada di sekolah. Melaksanakan pembelajaran secara berkelompok agar siswa dapat saling berkomunikasi dengan baik, saling memahami, dan mempererat tali persaudaraan. Menumbuhkan sikap saling menghargai, tolong-menolong, dan meningkatkan rasa persaudaraan. I know